Halo semuanya, kenalin namaku Radin Muhammad Rosli, bisa dipanggil Radin dengan NIM 21120124120017. Kenalin, namaku Muhammad Rabi Bizanova Ramadan, bisa dipanggil Raffi dengan NIM 21120124130070. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai network attack. Nah, sebelum masuk ke materi network attack, akan kami singgung sedikit mengenai malware. Malware sendiri merupakan singkatan dari malicious software. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, menyusup, dan mengganggu sistem komputer atau jaringan. Nah, malware sendiri ada berbagai jenis, tetapi di sini akan saya bahas 3 saja, yakni untuk tipe malware pertama ada virus. Virus ini merupakan jenis malware yang menempel pada file atau program dan menyebar saat file itu dijalankan. Yang kedua ada worms. Jenis malware ini adalah malware yang bisa menyebar sendiri melalui jaringan tanpa bantuan pengguna, seperti butuh klik atau apapun itu. Yang ketiga ada Trojan horse. Jenis malware ini adalah malware yang menyamar sebagai program atau file yang tampaknya aman, padahal berisikan sebuah ancaman bagi komputer. Oke, di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe network attacks. Pertama, kita mulai dari reconnaissance attacks atau bisa disebut juga dengan serangan pengintaian. Ini adalah fase awal dari sebuah serangan, di mana penyerang mencoba mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang target tanpa terdeteksi. Biasanya mereka cari tahu hal-hal seperti alamat IP target, port mana saja yang terbuka, layanan apa yang berjalan di server, dan sistem operasi yang digunakan. Contoh nyata dari reconnaissance attacks adalah ping sweep, yaitu cara mengecek komputer mana aja yang aktif di satu jaringan tersebut. Yang kedua adalah port scanning. Ini adalah mengecek port mana yang terbuka dan bisa diakses oleh penyerang. Dan yang ketiga adalah packet sniffing, di mana akan menangkap paket data yang lewat di jaringan untuk dicuri informasinya. Bayangkan ada maling yang keliling komplek rumah, nggak langsung mencuri, tapi dia itu muter-muter dulu. Nah, dia ngecek mana rumah yang lampunya mati, pintunya tidak terkunci, jendelanya terbuka. Nah, ini analogi sederhana yang kita bisa terapkan kepada reconnaissance attacks. Oke, yang kedua adalah access attacks. Di sini, penyerang akan mencoba masuk ke sistem atau jaringan secara ilegal tanpa izin dari pemiliknya. Tujuannya bisa bermacam-macam. Bisa untuk membaca atau mencuri data penting, memodifikasi atau menghapus file, dan menyusup untuk menanamkan malware atau backdoor. Contoh nyata dari access attacks adalah password cracking, yang dimana itu adalah menebak atau brute force password sampai bisa login. Yang kedua adalah session hijacking, yang dimana akan mengambil alih sesi login orang lain, misalnya sesi login web. Yang ketiga adalah exploiting vulnerabilities, yaitu akan memanfaatkan bug atau celah keamanan yang terdapat pada software tersebut. Analoginya seperti ini. Misal, kamu tahu password HP teman kamu. Namun, saat kamu buka HP dia, cek galeri, baca chat, atau bahkan upload story, ini sudah termasuk access attack karena kamu masuk sistem tanpa izin. Nah, ini adalah analogi sederhana yang bisa kita terapkan kepada access attacks. Oke, untuk tipe-tipe network attacks yang terakhir adalah denial of service attacks. Berbeda dari dua sebelumnya, di sini penyerang tidak mencoba mencuri data atau mengakses sistem secara ilegal. Tapi mereka berusaha bikin sistem atau layanan jadi nggak bisa digunakan oleh pengguna yang sah. Cara kerjanya adalah penyerang akan membanjiri server dengan permintaan dalam jumlah besar. Namun permintaan ini itu palsu, sampai servernya itu mengalami kewalahan dan akhirnya down. Kalau ini dilakukan dari banyak komputer sekaligus, namanya menjadi distributed denial of service atau yang sering disingkat sebagai DDoS. Analogi sederhana untuk denial of service attacks adalah, bayangin aja kamu mau beli tiket konser online, tetapi saat kamu mengakses website tersebut, websitenya itu lemot banget dan akhirnya down. Nah, karena apa? Karena ada ribuan bot yang sengaja menyerbu website itu bukan buat beli tiket, tetapi cuma ingin membuat websitenya itu sibuk dan akhirnya down.
Akhirnya kamu sebagai pengguna asli tidak bisa dapat akses ke website tersebut. Itulah analogi sederhana untuk denial of service attack.